Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota yang hiruk pikuk, terdapat sebuah keluarga kecil yang tampak bahagia. Ayah, ibu, dan seorang anak laki-laki bernama Alif. Sejak kecil, Alif selalu merasa dicintai. Ayahnya, Budi, adalah seorang dokter yang penuh perhatian. Ibunya, Maya, adalah seorang guru yang penuh kasih. Mereka membesarkan Alif dengan penuh cinta, memberikan segalanya yang terbaik untuknya. Meskipun hidup mereka tidak kaya raya, mereka kaya akan kebahagiaan. Namun, kebahagiaan itu mulai goyah ketika Budi, sang ayah, didiagnosis menderita penyakit kanker stadium akhir. Berita itu datang seperti petir di siang bolong. Alif yang masih berusia 10 tahun tidak bisa mengerti sepenuhnya apa artinya. Ia hanya tahu bahwa ayahnya yang dulu selalu ceria dan penuh semangat kini tampak lemah dan pucat. Setiap kali Alif bertanya kepada ibunya, Maya hanya memberikan senyum yang dipaksakan dan berkata, "Ayah akan sembuh, Nak. Kita harus kuat." Namun kenyataan berkata lain. Setiap hari, keadaan Budi semakin memburuk. Badannya semakin kurus, wajahnya semakin pucat. Maya berusaha keras menjaga semangat Alif agar tidak terjatuh ke dalam kegelapan. Namun, ia sendiri juga mulai merasakan kelelahan yang luar biasa. Hanya dengan sedikit kekuatan yang ia miliki, ia berusaha tetap tegar demi Alif. Alif mulai merasa ada yang berbeda di rumah mereka. Suasana yang biasanya hangat kini penuh dengan kesedihan dan kecemasan. Ia melihat bagaimana ibunya menangis di malam hari, diam-diam menghapus air mata, sementara ayahnya terbaring lemah di tempat tidur. Tapi Alif masih berharap. Ia masih ingin percaya bahwa keajaiban bisa datang, bahwa ayahnya akan sembuh dan segala kesulitan ini akan berakhir. Suatu pagi, Maya masuk ke kamar tidur Budi dengan wajah pucat. Alif yang sedang makan pagi, melihat ibunya mengguncang tubuh ayahnya dengan panik. "Budi, Budi, bangun!" Tapi itu sudah terlambat. Budi sudah pergi. Alif terdiam, tak tahu apa yang harus ia rasakan. Tubuhnya terasa kaku, matanya kosong. Ia berlari keluar, menuju taman di belakang rumah. Sambil menangis terseduh-seduh, Alif berteriak, memanggil nama ayahnya. Tapi yang datang hanya angin yang berhembus lembut. Sejak saat itu, dunia Alif berubah. Kehilangan ayahnya meninggalkan bekas yang dalam di hati dan pikirannya. Maya, yang juga merasakan kesedihan yang sama, berusaha untuk tetap kuat. Namun, ia tahu betul bahwa ia harus menjaga Alif, agar anaknya tidak tenggelam dalam kesedihan yang tiada akhir. Alif sering terlihat termenung, duduk di samping tempat tidur ayahnya yang kini kosong. Ia merindukan pelukan ayahnya, suara lembut yang biasa menenangkan, dan cerita-cerita malam yang selalu menghibur mereka. Maya mencoba untuk mengalihkan perhatian Alif dengan berbagai cara. Ia membawanya ke tempat-tempat yang menyenangkan, mencoba berbicara tentang masa depan yang cerah. Namun, setiap kali itu terjadi, Alif hanya diam. Ia merasa terasing di dunia yang seakan tidak lagi sama. Ia tidak tahu bagaimana cara berbicara tentang rasa sakit yang menyiksa di dalam dirinya. Hingga suatu hari, setelah beberapa bulan berlalu, Alif menemukan sebuah surat yang ditinggalkan oleh ayahnya. Surat itu terselip di dalam laci meja kerja Budi. Maya tidak pernah memberitahukan Alif tentang surat itu. Mungkin karena ia ingin Alif melupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan masa lalu yang kelam. Namun, rasa penasaran Alif membuatnya memutuskan untuk membaca surat tersebut. Surat itu sederhana, namun isinya menyentuh hati. Ayahnya menulis tentang betapa ia mencintai keluarga kecil mereka, dan bagaimana ia berharap Alif bisa menjadi anak yang kuat. Di akhir surat, ada sebuah kalimat yang menohok hati Alif. "Jangan pernah kehilangan akalmu, Nak. Walau hidup kadang terasa begitu berat, ingatlah bahwa akal adalah pelita di tengah kegelapan." Air mata Alif mengalir begitu saja. Ia merasa seperti mendapatkan sebuah pesan terakhir dari ayahnya. Sebuah pesan yang mungkin tak bisa ia pahami sebelumnya. Ia tahu
bahwa saat ini akal adalah satu-satunya yang ia miliki untuk tetap bertahan. Namun, rasanya begitu berat untuk melanjutkan hidup tanpa kehadiran ayah di sisinya. Maya, yang melihat perubahan pada Alif setelah membaca surat itu, mendekati anaknya. "Nak, kamu baik-baik saja?" tanyanya lembut. Alif mengangguk, meskipun di dalam hatinya ada kekosongan yang begitu dalam. Ia tidak tahu bagaimana cara berbicara tentang apa yang ia rasakan. Maya memeluk Alif dengan erat, berusaha memberi ketenangan yang selama ini ia cari. Namun, di dalam diri Alif, muncul pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya. Bagaimana caranya untuk tidak kehilangan akalmu ketika dunia seakan runtuh di hadapanmu? Di luar, hujan mulai turun dengan deras. Suara hujan itu seakan menggambarkan perasaan Alif, deras, tak terkontrol, penuh dengan kesedihan yang tak kunjung usai. Anda bilang, hari-hari berlalu dengan pelan, namun rasa kehilangan tetap menggelayuti Alif. Ia berusaha untuk beraktivitas seperti biasa, pergi ke sekolah, bertemu teman-teman, dan berusaha tersenyum. Namun, di balik senyum itu, ada perasaan kosong yang terus menghantuinya. Di sekolah, teman-temannya sering mengajaknya bermain atau berbicara, tapi Alif merasa seperti terasing. Ia tidak bisa menemukan kebahagiaan di tempat yang dulu membuatnya tertawa. Hatinya kosong, pikirannya selalu berputar-putar mengingat ayah yang telah pergi. Ia bertanya-tanya dalam hati, apakah ia masih bisa melanjutkan hidup dengan penuh harapan? Maya, yang semakin khawatir melihat keadaan Alif, berusaha untuk mengajak anaknya berbicara. "Nak, aku tahu kamu merasa kesepian dan bingung. Tapi kamu tidak sendirian. Aku di sini, kita bisa melewati semua ini bersama," kata Maya dengan lembut, berharap Alif membuka hatinya. Namun, Alif hanya diam. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan betapa sulitnya hidup tanpa ayahnya. Setiap kali ia mencoba untuk berbicara tentang ayahnya, air mata langsung mengalir, dan kata-kata yang ingin diucapkannya pun terhenti begitu saja. Di dalam pikirannya, ia terus berdebat antara menerima kenyataan dan berharap pada keajaiban yang tak kunjung datang. Suatu malam, Alif terbangun dari tidurnya. Suasana rumah yang sunyi semakin menambah kesedihan di hatinya. Ia merasa seolah-olah segala sesuatu yang berharga dalam hidupnya telah hilang. Tanpa sengaja, matanya tertuju pada foto keluarga yang ada di meja dekat jendela. Foto itu adalah salah satu kenangan terbaik yang ia miliki. Sebuah momen bahagia yang diambil saat mereka bertiga pergi berlibur ke pantai. Melihat foto itu, Alif merasa hatinya semakin hancur. Ia ingin berlari, ingin melupakan segala kesedihan ini, tapi di sisi lain, ia tahu bahwa lari dari kenyataan bukanlah solusi. "Ayah, kenapa kau harus pergi?" tanya Alif dalam hati, meskipun ia tahu bahwa pertanyaan itu tak akan pernah terjawab. Maya yang mendengar suara tangis Alif dari kamar sebelah segera mendekat. "Alif, nak, ada apa?" tanyanya dengan suara lembut, mencoba menenangkan anaknya yang sedang terisak. Alif tidak menjawab, hanya membiarkan air matanya mengalir begitu saja. Maya duduk di samping Alif dan memeluknya erat. Ia tahu betapa dalamnya rasa sakit yang dirasakan oleh anaknya. "Nak, aku tahu ini sangat sulit, dan aku pun merasa kehilangan seperti dirimu. Tapi kita harus tetap kuat. Ayahmu ingin kita terus hidup, menjalani hari-hari kita dengan penuh cinta. Jangan sampai kita kehilangan akal. Nak, kita harus terus maju." Alif mengangguk pelan, meski perasaan hatinya bertentangan dengan kata-kata ibunya. Ia ingin kuat, tapi tidak tahu bagaimana caranya. Ia merasa seakan dunia ini terus berputar tanpa memperhatikannya. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seperti ada beban yang tidak bisa ia lepaskan. Namun, di dalam kesedihannya, ada satu hal yang mulai ia sadari, bahwa mungkin akal yang dimaksud oleh ayahnya bukan hanya tentang berpikir rasional atau melanjutkan hidup dengan semangat. Akal itu mungkin tentang menerima kenyataan yang pahit, dan menemukan cara untuk terus melangkah meskipun dunia terasa begitu gelap. Alif mulai merenung, menyadari bahwa untuk tidak kehilangan akal, ia harus belajar menerima kenyataan, meskipun itu sulit. Ia harus menghargai kenangan bersama ayahnya,
dan menjadikan kenangan itu sebagai kekuatan untuk bertahan. Ayahnya tidak ada lagi, tetapi cinta dan pelajaran yang diberikan ayahnya akan selalu hidup di dalam hatinya. Itu adalah hal yang harus dijaganya, meskipun akal dan hati seringkali terasa terbelah. Alif menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang dan tidak mudah. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan kehilangan akal. Bahkan di tengah kesedihan yang paling dalam, ia akan terus berusaha menemukan cahaya yang akan membimbingnya. Maya memeluk Alif lebih erat, seolah ingin memberikan semua kekuatan yang ia miliki untuk anaknya. Kita bersama, Nak. Kita akan melewati semua ini, dan suatu saat nanti, kamu akan bisa melihat dunia dengan cara yang berbeda, kata Maya dengan penuh keyakinan, meskipun hatinya sendiri juga penuh dengan kesedihan yang tak terungkapkan. Anda bilang. Waktu terus berjalan, dan Alif semakin berusaha untuk berdamai dengan kenyataan. Hari demi hari, ia perlahan mencoba menata kembali hidupnya. Ia masih sering merasa kehilangan, terutama ketika ia melihat teman-temannya yang memiliki ayah. Tapi setiap kali kesedihan itu datang, ia mengingat pesan dari ayahnya yang tertulis di surat itu. Jangan pernah kehilangan akalmu. Alif mulai mencoba untuk mencari cara agar ia bisa bangkit. Ia tahu bahwa berlarut-larut dalam kesedihan bukanlah jawaban. Walaupun ayahnya telah pergi, kenangan indah bersama ayah dan pesan-pesan yang ditinggalkan tidak akan pernah hilang begitu saja. Itulah yang harus ia pegang untuk melanjutkan hidup. Namun, jalan itu tidak selalu mulus. Kadang, Alif merasa sangat lelah, dan terkadang ia ingin menyerah. Tetapi ia tahu bahwa ibunya juga merasakan kesedihan yang sama, dan ia tidak ingin membebani ibunya lebih lagi. Maya selalu berusaha menjadi sumber kekuatan bagi Alif, meskipun dirinya sendiri juga terpuruk dalam kesedihan yang mendalam. Di tengah kesulitan, mereka saling mendukung, berbagi cinta, dan berusaha menjalani hari-hari dengan penuh harapan. Pada suatu hari, Alif menerima sebuah undangan untuk mengikuti lomba menulis di sekolah. Teman-temannya sering memberitahunya tentang lomba itu, dan meskipun awalnya ia tidak tertarik, ia merasa terdorong untuk ikut serta. Lomba itu bertema, mimpi dan harapan. Alif tidak tahu harus menulis tentang apa, tapi saat ia mulai menulis, kata-kata itu mengalir begitu saja dari hatinya. Ia menulis tentang perjalanan hidupnya, tentang cinta yang ia terima dari ayahnya, dan bagaimana ia berusaha untuk tetap kuat meski tanpa sosok ayah di sampingnya. Alif menulis dengan penuh perasaan. Setiap kata yang ia tulis seakan menceritakan cerita hidupnya, kisah tentang cinta, kehilangan, dan harapan. Di akhir tulisannya, ia menuliskan kalimat yang paling dalam dari hatinya. Aku belajar bahwa meskipun dunia tidak selalu adil, kita tetap harus berusaha mencari cahaya di dalam kegelapan. Aku tidak akan kehilangan akalku, meskipun terkadang aku merasa kehilangan diriku sendiri. Hari pengumuman pemenang lomba pun tiba, dan Alif tidak mengharapkan banyak. Ia hanya ingin menulis untuk dirinya sendiri, untuk melepaskan sedikit beban yang selama ini ia simpan. Namun, ketika namanya disebut sebagai pemenang, Alif terkejut. Ia merasa campur aduk, antara bahagia dan bingung. Ia tidak tahu apakah pantas untuk menang, mengingat betapa berat hatinya saat menulis karya itu. Ketika menerima penghargaan, Alif berdiri di depan teman-temannya, memegang sertifikat di tangannya. Di depan mereka, ia merasa seperti dunia ini kembali memberi sedikit cahaya dalam hidupnya. Di dalam hatinya, ia berbisik, "Ayah, aku melakukannya. Aku berhasil." Di malam hari, setelah pulang dari sekolah, Alif mendekati ibunya. "Ibu, aku menang lomba menulis," kata Alif dengan suara pelan. Maya yang sedang duduk di ruang tamu langsung mengangkat wajahnya, terkejut dan penuh kebanggaan. Ia segera memeluk Alif dengan erat. "Aku sangat bangga padamu. Nak, ini adalah langkah pertama kamu untuk menemukan kembali dirimu." Alif tersenyum tipis, meskipun hatinya masih diliputi rasa rindu yang dalam. "Aku tahu, Bu, tapi aku merasa seperti ayah selalu ada di sini, mendukungku. Ini untuk ayah, untuk kita semua." Maya menatap Alif dengan mata yang berkaca-kaca,
lalu mengangguk. Ayahmu pasti sangat bangga padamu. Nak, kamu punya banyak kekuatan yang tidak kamu sadari. Malam itu, saat mereka duduk bersama, Alif merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sejak kepergian ayahnya. Ia merasa, meskipun dunia ini penuh dengan kesedihan, masih ada harapan yang bisa ditemukan. Dengan tekad baru, Alif berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan pernah kehilangan akalnya lagi. Karena di dalam dirinya ada kekuatan yang tak terhingga, cinta yang diberikan oleh ayahnya, dan harapan yang selalu hidup meskipun dalam kesulitan. Dari saat itu, Alif mulai menapaki jalan hidupnya dengan lebih percaya diri. Setiap kali ia merasa lelah, ia ingat pesan ayahnya yang tak pernah terlupakan. Jangan pernah kehilangan akalmu. Dan dengan itu, Alif tahu bahwa ia akan terus berjuang, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mengenang cinta dan pengorbanan yang telah diberikan oleh ayahnya.